Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Bapak Gustiar. Nama saya Taruna Muda Muhammad Alda Fihak, kelas N1 Eko, absen 15, NIT 6225111 350 155. Izin, selamat pagi Bapak. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat, yaitu yang berjudul dengan penggunaan generatif AI untuk mendukung pembelajaran mahasiswa dan rekan-rekan seperti kita-kita. Yang pertama, sebelum kita mengerti penggunaannya itu, kita harus mengenal apa itu Gen AI. AI itu tersendiri yaitu Artificial Intelligence. Yaitu definisi Gen AI adalah teknologi yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, audio, dan video secara otomatis, bukan hanya menganalisis. 2. Perbedaan utama. Berbeda dengan AI tradisional, Gen AI menciptakan data kreatif dan relevan berdasarkan pola yang kompleks dan dipelajari. 3. Contoh aplikasi meliputi alat populer seperti ChatGPT, DALL-E untuk gambar, dan SoundDraw untuk musik, serta banyak lainnya, seperti ada Dola untuk mengerjakan tugas para mahasiswa. Selanjutnya, manfaat Gen AI dalam pembelajaran mahasiswa. Yang pertama itu ada akselerasi materi, mempercepat penyusunan materi, pembelajaran yang beragam seperti modul, presentasi interaktif, dan kuis. 2. Personalisasi belajar. AI menyesuaikan materi dan latihan untuk memenuhi kebutuhan serta kemampuan individual setiap mahasiswa. 3. Dorong kreativitas. Mendorong kreativitas mahasiswa dengan membantu ide proyek, desain visual, dan simulasi berbasis AI. Contoh nyata memanfaatkan Gen AI di perguruan tinggi. Banyak contoh kasus, tetapi kita hanya mengambil 2, yaitu pertama studi kasus Universitas Terbuka dan BINUS. Penelitian menunjukkan Gen AI secara signifikan meningkatkan kemampuan literasi visual mahasiswa, membuka cara baru dan memahami informasi. 2. Inovasi di bidang studi. Pertama, mahasiswa teknik menggunakan AI untuk mengembangkan sistem pemantauan lingkungan berbasis machine learning yang efisien. Dan mahasiswa seni memanfaatkan AI untuk menciptakan desain visual dan musik digital yang unik dengan aplikasi DALL-E dan SoundDraw. Gen AI sebagai asisten belajar mahasiswa dan rekan-rekan. Pertama, bantu ide dan proyek. Gen AI membantu dalam brainstorming ide untuk tugas individu maupun proyek kelompok dan memicu inovasi dan pemikiran lateral. Terdapat umpan balik otomatis, memberikan umpan balik otomatis yang cepat, konstruktif, membantu perbaikan kualitas tugas secara kesinambungan. Yang terakhir, riset efisien, mempermudah riset dengan meringkas jurnal ilmiah yang panjang dan menerjemahkan literatur asing secara akurat. Dampak positif bagi dosen dan pembelajaran. Nah, ini untuk dampak yang dari Bapak Gustiar. Yang pertama, Bapak Gustiar, soalnya Bapak Gustiar adalah dosen dari kami, para mahasiswa-mahasiswa. Yang pertama, otomatis tugas administratif, mengurangi beban kerja dosen dalam penilaian tugas dan penyusunan materi pembelajaran dan membebaskan waktu berharga. 2. Fokus pada interaksi, memberi dosen lebih banyak waktu untuk interaksi personal dengan mahasiswa dan pengembangan kurikulum yang relevan. 3. Metode inovatif, mendukung penerapan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif, selaras dengan perkembangan teknologi zaman sekarang. Tantangan dan etika penggunaan AI. Ya, walaupun AI ini adalah mesin otomatis, kita terdapat tantangannya,
walaupun tidak banyak, tapi saya akan jelaskan. Yang pertama, ketergantungan berlebihan. Risiko menurun kreativitas dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa jika bergantung pada AI. Dua, potensi plagiarisme. Penggunaan konten AI tanpa pengolahan ulang dapat mengarah pada tindakan plagiarisme yang tidak etis. Tiga, AI sebagai mitra. Pentingnya penggunaan AI sebagai mitra belajar yang mendukung, bukan pengganti kemampuan intelektual dasar. Jadi itulah tantangan AI itu untuk pembantu, bukan pengganti belajar mahasiswa. Selanjutnya, panduan resmi penggunaan AI di perguruan tinggi. Ada beberapa panduan yang perlu dipelajari oleh mahasiswa. Yang pertama, pedoman Kemendikbud, Tristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menerbitkan panduan khusus. Ada banyak panduan dan saya akan ringkas. Panduan ini menekankan pada etika, keamanan data, dan inklusivitas dalam pemanfaatan Gen AI di lingkungan akademik. Tujuannya adalah membantu sivitas akademika memanfaatkan Gen AI secara bertanggung jawab dan adaptif. Persiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja berbasis AI. Pertama, keunggulan kompetitif. Mahasiswa yang menguasai Gen AI memiliki keunggulan kompetitif signifikan di era digital yang semakin maju. Perusahaan zaman sekarang lebih banyak suka pada fresh graduate yang memiliki keunggulan kompetitif signifikan dan mempunyai kreativitas dari personalnya. Jadi kita harus membutuhkan sangat Gen AI karena AI menciptakan kreativitas pada diri personal, seperti fresh graduate yang ingin bekerja di perusahaan-perusahaan. Dua, kebutuhan industri. Keterampilan AI telah menjadi kebutuhan utama di berbagai industri modern dan membuka peluang karir baru. Tiga, bangun keterampilan relevan. Gen AI membantu kreativitas, inovasi, dan kemampuan pemecahan masalah yang sangat relevan untuk masa depan. Seperti yang saya sebut tadi, zaman sekarang perusahaan sudah memilih dan mengetahui mana orang yang berkreativitas, inovasi, dan memiliki kemampuan tinggi. Mahasiswa yang menggunakan AI cenderung memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi yang berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang tidak menggunakannya. Kesimpulan, Gen AI sebagai katalisator pembelajaran masa depan. Pertama, ada banyak kesimpulan dan pemanfaatan Gen AI sebagai katalisator pembelajaran masa depan. Pertama, ada efisiensi, membuka peluang pembelajaran yang lebih efisien. Dan mahasiswa zaman sekarang harus memiliki efisiensi waktu, karena kan setiap harinya itu waktu sangat singkat. Jadi kita harus mengefisienkan waktu dengan menggunakan AI untuk pembelajaran di setiap hari-harinya. Dua, personal, menyediakan pengalaman belajar yang lebih personal. Jadi kita di saat menggunakan AI kita bebas sesuka kita untuk menggantinya sesuai dengan personal diri kita sendiri. Tiga, ada kreatif, mendorong pendekatan yang lebih kreatif. Mahasiswa jadi lebih kreatif dan inovatif untuk membuat AI dan cenderung lebih kreatif mahasiswa yang menggunakan AI dibanding dengan yang tidak. Dikarenakan di saat kita akan membuat AI, kita akan berpikir dan berkreasi semenarik mungkin agar hasil dan jawabannya berbeda dan lebih maksimal pastinya. Keempat, ada etis, penggunaan bijak dan etis sangat bijak. Ya, yang seperti saya bilang tadi, etis. Ya, mahasiswa itu menggunakan AI sebagai pembantu, bukan pengganti. Jadi sebaiknya jikalau kita masih bisa untuk mengerjakannya dengan sendiri,
diusahakan tidak bergantung terhadap gen AI. Dan terakhir, masa depan, mempersiapkan mahasiswa untuk masa depan. Gen AI ini adalah motivasi dan inovasi di masa depan yang wajib dipelajari oleh mahasiswa zaman sekarang, dikarenakan mahasiswa akan tidak mengikuti zaman jikalau tidak menggunakan AI. Dan ada banyak lagi inovasi di masa depan, dan mahasiswa akan tertinggal jika tidak mempelajari hal-hal tersebut. Mari manfaatkan Gen AI untuk mendukung mahasiswa dan rekan-rekan menjadi pembelajaran mandiri dan siap di masa depan. Sekian presentasi yang berjudul mendukung mahasiswa dan rekan-rekan dalam menggunakan inovasi Gen AI sebagai mendukung kuliah para mahasiswa dan rekan-rekan. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.